Indonesia mengheningkan cipta. Ikatan Dokter Indonesia mengabarkan, hingga 31 Agustus 2020, 100 dokter meninggal dalam perjuangan melawan pandemi COVID-19. Mereka gugur akibat terpapar virus corona. Data Pandemic Talks mencatat, 54,7% dokter yang meninggal adalah dokter umum, dan 45,3% adalah dokter spesialis. Terima kasih untuk perjuangan seluruh dokter yang telah berjuang melawan pandemi dengan segenap jiwa dan raga. Duka mendalam kami sampaikan kepada keluarga para dokter dan tenaga medis yang telah gugur dalam menjalankan tugas menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tantangan bagi tenaga medis yang bertugas adalah berpisah dengan keluarganya. Narasumber saya berikut ini adalah seorang dokter yang telah berpisah tempat tinggal dengan keluarga selama 6 bulan. Selamat malam Dr. Aris Ramdhani. Selamat malam Mbak Ira. Ya. Sehat dok, waktu itu sudah sempat kena COVID tapi alhamdulillah sembuh ya dok ya? Iya, alhamdulillah waktu itu positif namun tanpa gejala. Oke. Dok, ini dokter kan aktif bermedia sosial dan ada beberapa foto yang kemudian viral. Kita saksikan dulu, saya ingin tampilkan ini kepada pemirsa foto yang sempat viral ketika dokter bertemu dengan anak dokter, Dr. Aris di luar pagar. Usianya 5 tahun, namanya Miyugami. Silakan ditampilkan untuk fotonya. Ya. Jadi foto anak Dr. Aris yang kemudian hanya melihat ayahnya dari luar, ayahnya hanya bisa di luar pagar, Dr. Aris. Ini apa yang dikatakan dokter ke Miyugami? Manggilnya siapa dok? Sorry, namanya Miyuki. Miyuki, oke. Manggilnya siapa dok? Panggilnya Miyu. Miyu, oke. Yang dokter sampaikan ke Miyu apa ya? Untuk memberikan pengertian kepada anak sekecil itu bahwa sudah tidak bisa sudah lama tidak bisa ketemu langsung, apa dok? Jadi diberitahu bahwa di luar ini sedang ada virus berbahaya. Tentu dia juga kan pertamanya bertanya-tanya, emang kenapa sih ayah nggak bisa ketemu? Ya dijelaskan sekali lagi bahwa ini virusnya berbahaya. Bahaya kalau sampai Miu sampai tertular, kemudian menularkan ke kakek neneknya. Nah, saya ini kan bolak-balik ke rumah sakit. Nah, tentunya bisa berisiko untuk menularkan ke Miu. Jadi sebaiknya Miu tinggal bersama kakek neneknya, seperti itu. 6 bulan itu kan bukan waktu yang sebentar ya dok. Dan biarpun diberi informasi seperti itu, buat anak mungkin agak sulit menerimanya. Nggak protes ya dok Miu? Awal-awal sempat protes, namun lama-kelamaan setelah diberi pengertian, Miu sudah mulai memahami bahwa virusnya masih ada di luar dan akan lebih berbahaya kalau misalnya ayahnya satu rumah sama dia. Istri Dr. Aris ini kan dokter juga begitu ya, tetapi tidak menangani COVID pada saat ini. Betul. Oke. Nah, ketika kemudian sekarang masa 6 bulan sesudah pandemi ini, jumlah pasien COVID itu kan bertambah dan dokter juga sempat mengunggah ini foto ICU di rumah sakit rujukan yang penuh. Kita saksikan lagi bersama-sama. Ya, silahkan. Ini adalah foto di bangsal isolasi begitu, dan terus kemudian ada tweet dari beberapa netizen juga yang menyatakan bahwa sulit sekali juga sekarang karena rumah sakit rujukan COVID itu penuh. Jadi kalau yang masih mau pada kumpul-kumpul itu coba berpikir baik-baik lagi. Jadi dari dokter sendiri juga sempat sampaikan foto bahwa rumah sakit rujukan penuh begitu. Dok, ini apakah ketika ada peningkatan kasus seperti ini memang ada tambahan jam kerja kemudian? Kalau jam kerja diusahakan sih tidak, Mbak Ira. Dalam artian ya kita menangani pasien untuk tenaga kesehatan yang bekerja sesuai shift maka akan sesuai dengan shiftnya.
Namun kalau yang kesulitan mungkin yang dokter spesialis yang sifatnya harus segera, seperti saya dokter bedah, maka mau tidak mau kalau malam ada pasien yang harus dioperasi dan pasiennya COVID, kita juga harus menangani seperti itu. Namun pada kenyataannya sekarang memang tenaga kesehatannya sudah mulai terlihat tampak lelah. Dan juga bed-bednya sendiri untuk baik ICU dan ruang biasanya sudah mulai terisi. Sehingga agak sedikit sulit juga untuk pasien masuk ke rumah sakit. Nah, ketika kemudian dokter bilang kondisinya seperti itu begitu ya, dan banyak masyarakat yang masih bandel di luar sana nongkrong-nongkrong, kemudian tidak pakai masker begitu. Apa yang kemudian sebenarnya ingin disampaikan begitu, Dok? Yang ingin disampaikan bahwa sebenarnya virus ini tuh kita belum melihat pandemi ini sendiri, kita belum melihat sampai mana puncaknya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, maka jumlah rumah sakit yang bisa diisi akan semakin sulit. Kalau kita yang dewasa muda masih tanpa penyakit penyerta atau yang sering didengar comorbid, itu kan meskipun kalau ternyata harus positif, masih bisa isolasi di rumah mandiri. Namun tidak dengan yang kita kasihan dengan orang-orang yang mungkin orang tua kita atau orang-orang lain yang tidak seberuntung kita yang mempunyai penyakit penyerta. Mereka kemungkinan besar harus dirawat di rumah sakit. Nah, kalau misalnya ternyata mereka harus dirawat di rumah sakit dan semuanya penuh, akan sangat sulit sekali. Tidak mungkin pasien dengan gejala positif yang sedang sampai berat dirawat di rumah. Dokter Aris, ini sudah Ya. 100 dokter yang meninggal, belum lagi tenaga kesehatan yang lain ya, sudah puluhan jumlahnya. Ketika kemudian hal ini terjadi, secara psikologis Dokter Aris dan kolega itu seperti apa, Dok? Secara psikologis kami sih jujur sudah mulai kelelahan. Kami mulai kelelahan dan ya tentu masing-masing saling bertanya, ini sampai kapan ya kita mau kayak gini? Bahasa diantara kitanya seperti itu. Kenapa? Karena kita benar-benar sudah ibaratnya harus memakai APD bolak-balik seperti itu juga, itu sesuatu yang memang cukup melelahkan lama-kelamaan. Namun di rumah sakit yang dengan manajemen yang mendukung, tentu itu bisa menjadi tambahan motivasi untuk kami. Manajemen yang mendukung dalam artian mereka melaksanakan swab rutin berkala, mereka juga memberikan APD yang standar, seperti itu. Oke, Dok, ini ada satu lagi foto yang ingin kami tampilkan ini untuk pemirsa ketika Dokter Aris memakai APD sampai 3 lapis. Ini silakan untuk ditampilkan supaya dilihat. Sebenarnya, Dok, apakah kemudian memakai APD 3 lapis ini menjadi sebuah SOP begitu ya ketika menangani COVID, atau ketika melakukan bedah gitu ya, bukan pasien COVID sekarang tetap harus pakai juga APD berlapis-lapis, seperti apa, Dok? Untuk yang APD level 3 yang lengkap dengan hazmat suit seperti yang dilihat, kemudian dengan face shield, semua boots, sepatu boots itu umumnya kita pakai kalau memang akan masuk ke bangsal COVID. Bangsal COVID-nya baik itu bangsal biasa ataupun bangsal ICU. Untuk operasi juga memakai APD level 3 pada pasien-pasien yang probable, yang suspek, atau pasien yang COVID positif. Namun kalau untuk operasi pasien-pasien biasa dan pasien visit ruang biasa, tentu kita biasanya beberapa dokter sudah mulai memakai APD level 2 saja untuk lebih berjaga-jaga. Jadi tidak semuanya memakai APD level 3, Mbak Ira. Oke. Dokter Aris, ini sudah 6 bulan tidak ketemu keluarga. Kalau kemudian nanti pertama kali ketemu Miu dan juga istri, apa sih yang ingin dilakukan? Ya bersyukur dulu lah bersama-sama dan juga bersama orang tua saya tentunya. Kemudian ya kalau bisa ya berkumpul serumah lagi, nonton TV bareng aja udah seneng kayaknya. Dokter Aris, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Salam untuk kolega di sana. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ira. Pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan dan perekonomian kita, tapi juga ternyata pandemi ini berdampak pada hubungan dalam rumah tangga. Tercatat lebih dari 40.000 kasus perceraian yang terdaftar. Anda ingin tahu? Simak Prime Show
with Ira Kusno sesudah jeda komersial berikut ini. Kami akan segera kembali.